Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat Pak Alhamdulillah. Guru. Ini kita Buka bisa malam mingguan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga semuanya. Amin. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sosok pribadi yang selalu menjadi suri tauladan, sumber inspirasi, pelajaran bagi kita untuk menghadapi segala ujian, cobaan dalam kehidupan ini. Ibu-ibu sekalian, di awal perjumpaan kita, mari kita doakan teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, semua yang di akhir tahun ini mendapat ujian berupa kesehatan dan ujian yang lainnya. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar, solusi yang terbaik, disehatkan jasmani rohaninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu sekalian, pada pelajaran kita yang lalu, ini pelajaran kita yang ke-26, masih di pelajaran 26, kita sedang membahas tema pelajaran Nuzulul Quran Tadrijian, yaitu tentang Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur. Itu adalah tema pelajaran kita dari segi wacana. Sementara dari aspek aturan kebahasaan, pada pelajaran ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapapun yang nanti berkesempatan menyimak rekaman pembelajaran kita ini, kita dari aspek kebahasaan kita sudah mendalami jenis ketiga kata dalam bahasa Arab. Pada pelajaran-pelajaran yang lalu, kita sudah mendalami kata berjenis fi'il, kita sudah mendalami kata berjenis isim, dan pada pelajaran ke-26 ini, kita mendalami kata berjenis harf. Setelah kita tuntas, nanti ya, setelah kita tuntas mengenali kata-kata, jenis kata, ragam kata, dari segi bentuk, dari segi jumlah huruf, dari segi apa lagi, dari segi mudzakkar muannas ya, dari segi mufrad jamak dan sebagainya. Pada pelajaran kita yang akan datang, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita dengan memperhatikan aspek struktur kalimat. Kita akan memperhatikan apa hubungan antara kata-kata yang sudah kita pelajari. Hubungan antara isim dengan isim, hubungan isim dengan fiil, hubungan antara isim dengan harf, hubungan antara harf dengan yang lain-lain di dalam struktur kalimat bahasa Arab. Jadi bahasa Arab Qurani memperkenalkan kepada kita karakter bahasa Arab dengan terlebih dahulu memperkenalkan berbagai macam kata beserta maknanya. Lalu diperkenalkan nanti berkaitan dengan struktur kalimat dalam versi bahasa Arab. Baik ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Pelajaran kita hari ini kita akan berlatih bersama-sama untuk memahami beberapa kutipan ayat Al-Quran yang sesuai dengan tema pelajaran kita yang ke-26. Setelah kita belajar, mudah-mudahan kita terbantukan dengan materi yang ada, terbantukan untuk memanfaatkan pemahaman kita terkait dengan arti kata, bentuk kata, jenis kata, posisi kata di dalam kalimat. Mudah-mudahan itu membantu kita untuk memahami lebih lanjut beberapa ayat Qurani yang sudah diprogramkan, sudah dipilih untuk kita.
Selanjutnya nanti kita akan mengenali juga yaitu kata berjenis harf beserta makna yang sesuai dengan konteksnya. Ini akan menjadi tujuan, menjadi target kita bersama untuk materi kita kali ini dan beberapa materi yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita bisa optimal di dalam mempelajari, mendalami, mengulangi, dan menghayati bersama materi-materi pelajaran yang sudah dipilihkan oleh guru kita, Profesor Dr. Hadi Hidayat. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, mari kita sekali lagi mendoakan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan juga orang-orang guru-guru yang telah berjasa menghadirkan buku serta program bahasa Arab Qurani untuk kita semua. Karenanya, mari di awal pembelajaran kita, sama-sama kita buka pelajaran kita dengan basmalah, lalu Al-Fatihah, selanjutnya dengan doa bersama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Baik, ibu-ibu eh, sekalian, mari kita lihat materi latihan kita selanjutnya. Ya, kita mulai dengan latihan yang Hamzah. Ya, kita mulai tadribat kita pada pelajaran ini. Ya, tadribat kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan tadribat, ibu-ibu. Bapak sekalian nanti yang menyimak maupun yang ikut langsung pada kegiatan pembelajaran kita. Oke, tadribat kita eh, kesempatan kali ini adalah boleh dibaca ibu-ibu sekalian? Iqra, Yatil Atiyah. ayatil atiyah. Iya, baik. Apa makna yang dipahami oleh ibu-ibu sekalian? Bacalah Baca ayat-ayat atiyah apa ya? Apa Bu? Atiyah. Iya, Atiyahnya baik. tahu. Ya, berikut ini ya. Bacalah beberapa ayat berikut ini. Jadi, kegiatan awal kita, mari kita baca bersama ya. Baca bersama ya. Lalu nanti kita coba pahami kandungan makna yang ada pada ayat-ayat yang sudah terpilih. Baik, mari kita mulai, ibu-ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan apa? An-Nisa ayat pertama. Yuk kita baca. Ya Ya ayuhan ayyuhan nas nasu taku rabbakumul rabbakum ladzi alladzi khalaqakum khalaqakum min nafsin min nafsin wahidah wahidah wa wa khalaqa minha min zawjaha zawjaha wa wa batha basa minhuma minhu rijalan jalan katsiran wa kathiran wa nisaa. nisaa. Ya, kita lanjut berikutnya. Ar-Rum 21. Wa Wa min min ayatihi an ayatihi an khalaqalakum khalaqakum min min anfusikum anfusikum azwaja azwajan litaskunu litaskunu ilaiha ilaiha wa ja'ala wa ja'ala bainakum bainakum mawaddatan mawaddah wa wa rahmah. rahmah. Inna fi Inna fi dzalika la dzalika ayatin liqaumin liqaumin yatafakkarun. yatafakkarun. Oke, kita lanjut ibu-ibu sekalian dengan apa? Surah Al-Furqan 73. Rabbana Rabbana hab hab lana lana min min azwajina azwajina wa wa dhurriyyatina qurrata dhurriyyati a'yun qurrata waj'alna waj'alna lil lil muttaqina muttaqina imama. imama. Iya, kita lanjut berikutnya dengan ba, tapi ba akan kita
eh, bahas nanti setelah kita tuntas mengkaji ayat-ayat pilihan di Hamzah. Ibu-ibu sekalian perhatikan pada bagian Hamzah ini, pada bagian Hamzah ini muncul kata min. Min. Muncul kata min ini berarti kita sedang dilatih untuk memahami makna keseluruhan ayat dengan memperhatikan makna min. Ya, perhatikan makna min. Ya, kita lanjut ya dengan mendalami surah An-Nisa. Untuk surah An-Nisa di sini ada ungkapan ya wabatha ya wabatha. Bahasa Wabatha ini ibu-ibu sekalian ya, memperkembangbiakan. ini adalah gabungan dari wa dengan batha. Bahasa. Iya, wa dengan batha. Apa maknanya? Ini adalah kata baru yang kita temukan. Memperkembangbiakan. Karena itu kita diberitahukan maknanya dalam konteks ini. Batha bermakna memperkembangbiakan. Biakan. Ya, memperkembangbiakan. Untuk yang lain, ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian nanti diamati ya, ya, diamati kalau ada kata ungkapan yang belum terpahami, itu yang akan menjadi materi diskusi kita di awal kajian setelah kita mereview kosakata mufrodat baru pada pelajaran kita ini. Mari kita lanjutkan. Kata berikutnya ini adalah ungkapan litas kunu. Ya, ungkapan apa ibu-ibu sekalian? Tas Lintas gunung. Iya, litas kunu ini gabungan dari li dan li tas kunu. Ini kira-kira ibu-ibu sekalian untuk kata tas kunu kira-kira apa? Tiga pokoknya kira-kira. Shin. sakana saka Sin. Kaf nun. Iya, ada sin, ada kaf ada dan nun. Ya, ini ada sin, Nah, ada kaf dan ada nun. Ini berarti dia seakar dengan kata sakinah. Nah, Cina kata sakinah ini sering digabungkan dengan sakinah. Kemudian di sini ada mawaddah, di sini ada warok. mah rahmah. Nah, oke. Litas gunung ini ya, sakinah ini bermakna agar merasa tentram. Nah, kira-kira ibu-ibu sekalian, ungkapan atau makna agar bisa dipahami dari mana? Li. Iya, ada li. Berikutnya ada mawaddah. Hmm, Mawaddah itu rasa kasih. Nah, mawaddah itu rasa kasih. Nah, rohmah itu sudah jadi bahasa Sayang. Indonesia umum ya. Dan ini kita udah Oh, menemukan kata ini ya. Menemukan kata ini eh, rohim apa? Sering kita temukan kata ini. Basmalah juga kita sudah menemukan kata itu. Apa yang ibu-ibu sekalian ingat terkait dengan makna kata rahmah? sayang. sayang Iya, Sayang. baik. Jadi di sini ya ada kata kuncinya, ada tentram, dan ada kasih sayang. kasih, dan ada sayang. Oke. Baik, itu untuk kata-kata dasar baru yang ada pada dua ayat ya, yang ada pada dua ayat pertama dan kedua dari latihan Hamzah pada pelajaran kita ya dari tadribat Hamzah dari pelajaran yang ke-26 ibu-ibu sekalian. Ya, kita lanjut berikutnya para sahabat Qurani, jamaah Qurani, kita lanjut berikutnya dengan Al-Furqan. Ya, untuk kata-kata pokok penting ya, kata-kata pokok, kata-kata penting yang ada pada surah ini, kita temukan pada ungkapan yang pertama adalah ini ada gabungan wa dzurriyyatina. Ungkapan apa, ibu-ibu sekalian? Wazurriyatin. Iya. Kira-kira Wazurri itu ada berapa kata? Tiga. Dua. Iya, ada yang menduga tiga, ada yang menduga dua. Ini ketika kita pahami lebih cermat lagi,
ya, kita pahami lebih cermat lagi, ini terdiri dari tiga kata. Yang pertama ada wa, Wa. Mbak. yang terakhir ada kata na, Nah. ya. Iya. Ada kata na. Domir. Yang kedua ada kata zurriyat, ya. Kata zurriyat. Iya. Nah, itu tunggal ataukah jamak kira-kira? Jamak. Mak ya. Nah, Ya, jamak ya. Itu bermakna keturunan, ya, kebetulan. bermakna keturunan. Yang berikutnya ada ungkapan kurrota ayun. Ya, kurrota ayun. Ini mirip namanya Bu Yun nih di ujungnya. Tapi itu Yunin itu mah Yuni gitu. Yang kalau pakai bahasa Arab itu cocoknya kan karena tidak pakai alif lam, cocok itu Yunin Yunin. Nah, itu. Tuh, jadi kalau pakai al berarti al Yuni, ya. Ayunin, ya. Qurrata ayun itu apa? Penyenang hati, ya, penyenang hati. Tapi kalau ayun sendiri ibu-ibu sekalian masih ingat itu arti dasarnya? Mata. Mata ya bukannya? Iya, betul ya. Itu ayun itu makna dasarnya ada mak atau adalah makna. Sedangkan kurroh ya ada kata kurroh, kurroh, kurroh ya kata kurroh dan eh, itu kurroh itu seakar dengan kata koror misalnya ya kata koror Error. itu kor dari ada kof Kok. ada ro itu tiga Bro. huruf dasarnya ya. Ya, ada kof, ada ro. Kemudian itu hadir, ada tak, ada sebagai penanda kata itu muannats ya. Hmm. Penanda kata itu muannats. Ya, kata kuroh itu bisa bermakna apa? Ini kalau disebutkan kan penyenang ya, penyejuk ya. Bisa bermakna penyejuk. Eh, artinya apa ya? Di antara makna makna dasar ya eh, makna dasar dari kata kuroh tadi yang seakar dari kata koror ya koror dan sebagainya itu bermakna anteng ya artinya bermakna anteng anteng itu kalau bahasanya berarti lawannya apa nih kira-kira ini kan kalau kuroh ayun itu kan mata yang Gelisah. anteng. Itu Gelisah. sebagai bahasa Gelisah. kiasan ya. Bahasa kiasan, kalau kita punya ya dalam bahasa Indonesia, kita sering mendengar ungkapan jelalatan. Apa itu jelalatan? Modal mandir. Iya, matanya jelalatan. Kelihatan ke sana kemari. Enggak ya, mondar mandir gitu. Enggak tenang karena ke sana kemari. Jadi ungkapan itu kemudian mata jelalatan lawan katanya adalah penyejuk Mata. hati. Nah, penyejuk hati itu ya, kurrota ayun. Betul. Itu untuk Al-Furqan ya ibu-ibu sekalian. Jadi kita punya tiga ayat ya. Betul? Ada tiga ayat untuk latihan Ya. Hamzah. Iya, Pak Guru. Iya, baik. Ini artinya boleh nih kita berencana ini. Anissa satu siapa nanti akan menjadi narasumber diskusi kita. Anissa Arum 21 siapa ya. Ini karena kita berempat ya, berempat. Saya nanti kebagian apa? Kebagian nanya dan ngelitikin. Hmm. Ya, bagian nanya dan gelitikin, menstimulasi, mendiskusikan itu beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Dan Al-Furqan 73 itu ya. Dipersilakan ibu-ibu tapi untuk memahami secara lengkap ya, tentu semua kita perlu ya. Tentu semua kita perlu memahami secara lengkap. Dipersilakan kita sama-sama mengamati terlebih dahulu ya. Yang sudah paham mohon bersabar ya. Kita berikan rasa kenyamanan kepada teman-teman yang sedang berusaha untuk ya, sedang berusaha untuk memahami ya, untuk memahaminya. Maksudnya boleh nanya dulu Pak Guru yang nggak tahu. Ya, itu bukan sekedar boleh ya, Bu Yun, seperti biasa kami mempersilakan. Ya daripada kami nyuruh ya, itu kan nggak enak orang tua sudah pada sadar diri walaupun tidak ada yang punya nama dar diri tapi semua sudah pada sadar diri
sadar diru, sudah sadar pada pemahaman yang sudah dimiliki. Untuk Anissa satu bagaimana? Insya Allah aman Pak Guru kalau saya. Ya, Hmm. oke baik, Alhamdulillah ya. Ya. Untuk Arum 21. Artinya sih aman, Pak Guru Oke, satu-satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jujur. Ya artinya ya bukan Baik. hanya arti ya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang hadir ya. Kalau yang nggak hadir kan agak susah ya. Ya, tapi kalau boleh ya nanti komentar ya, komentar di eh, link ya di deskripsi di link YouTube kita kalau ada yang Bentar ingin ya. menanyakan gitu ya. Kalau sampai akhir dari pelajaran kita ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Bukan hanya soal arti ya, kita seperti biasa mengistilahkan dengan empat apa? Cepat sehat. Empat sehat kayak zaman Pak Soeharto nih. Empat apa Ibu sekalian? Oh, Empat apa ya Pak Guru tuh? Iya, ini berasa ya. Kalau kita tuh banyak banget yang kita ingat ya, sehingga ingatan yang sekarang itu bersaing dengan ingatan masa lalu kita. Gitu. Ya, baik, izin ya mengingatkan kita mengistilahkan dengan empat cermat, Cepat lima sehat. hebat, enam nikmat, tujuh dahsyat, delapan bahasa malaikat, sembilan nubuat, sepuluh mukjizat. Nah, tapi paling tidak kita empat aja dulu lah, ya empat aja dulu. Kalau istilah Budian empat sehat minimal nih empat ini supaya pikiran kita sehat walafiat sehat walafiat. Apa empat cermat itu? Pertama, ibu-ibu tahu artinya. Oke, tadi udah bagus ya. Tapi jangan hanya di situ. Kalau ibu-ibu apa atau siapa saja yang belajar bahasa Arab Qurani hanya menargetkan pada pemahaman arti itu menjadi kurang lengkap. Lanjutkan pemahaman bentuk. Ya, kalau ada bentuk yang ibu-ibu sekalian, baik yang hadir dan tidak pahami itu coba cermati. Yang ketiga, pemahaman jenis. Ya, jenis kata seperti yang sudah kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah apa? Posisi kata di dalam kalimat. Kalimat. Jika ada hal ihwal terkait dengan empat tadi, boleh, 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 itu menjadi bahan diskusi kita. Pak Guru saya bingung di yang kedua itu ayatin itu ayat ya Pak Guru. Ayat. Ayat. Dari ayat. La Dari kata ayatin. Ada mirip-mirip dengan yang Ibu duga? iya ada. Oke, kan itu kan ilmunya. Ilmu bahasa Arab Tiga, Qurani yang kelima. Apa itu? tadi apa ya? Tiga huruf dasar ya Pak Guru ya? Serap. Bukan. Ciri khusus bahasa Arab Qurani yang kelima. Serapan ya. Iya, betul. Serap. Serapan. Apa ilmunya? Jika ada kata bahasa Arab yang serupa atau Dengan mirip bahasa dengan Indonesia. bahasa Indonesia, duga itulah maknanya. Gitu. Serapan. Hmm. Oke, jadi tidak harus sampai bingung ya, Bu Yun ya, pakai ilmu serapan. Kalau belum Iya, cukup juga, tambah dengan sarapan. udah tadi. Oke, jadi kalau udah sarapan, sudah serapan, jadi tidak perlu ada kebingungan. Kita lanjut Ya, berikutnya ya, ibu-ibu sekalian. Oke, alhamdulillah ini lancar, jaya. Ini tidak, walaupun pemahamannya padat, eh, tidak perlu sampai merayap. Kita lanjut berikutnya yang terakhir ya, silakan. udah. Sarabana. Hablana. Hablana. Ada Hablana. ibu-ibu sekalian
yang ingin Hab, dikonfirmasi terlebih Rebana, dahulu? Hablana, Kalau Hab, yang nah, hab, hab, Baik. Nah, ini izin ya ban, untuk mengingatkan kita semua. Coba kita maju ke masa lalu ke pelajaran 12 coba ya. Pelajaran 12 dengan judul Nada'u Ba'da Sholat. Coba dulu ya. ya sudah hab, Jadi baca dulu itu ya. Sebentar kita sambil nada'u ba'da sholat. ya akan ada informasi terkait dengan pertanyaan tadi di situ. Berilah kami ya. Ya, ya, wahab lana. Berilah ya. Aku mikirnya kayak uhibbu gitu. Kasihanilah. Itu hurufnya itu beda itu Bu Yun. Ini pakai H, itu pakai H. Oh, ya, ya, ya. Mm. Itulah Azwa, suka salah begitu Pak Guru. Karena itu tidak mengandalkan bunyi ya, karena bunyi itu kadang-kadang tidak kuat kita mengucap dengan tepat. Utamakan huruf ya. Rebana, Hablana, Hablana min pasangan dari azwa. Azwa. Azwajina, Pasangan ya azwa ya. pasangan, suami istri, Pasangan. Tadi kuro si itu ya. Kuro udah kan tadi ya. penyayang hati, Ini maknanya ya, ini maknanya. Yang menyenangkan hati. Wajah Allah. Dan mutlak. Lalu bagus. Wajah wajah alna ja'a dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa imama imama apa guru ya Itu pakai tadi, pakai ilmu serapan ya. iman eh Kok jauh? Ini karena ada anak yang namanya begitu ya. Ini, lihat hurufnya. nah iya imaman Bisa ditebak? iya iman itu kan pemimpin ya benar nggak Pak? imam, Itu bilang iman apa imam? Iya imam, imaman kan man kan imaman berarti imam pemimpin Iya, oke. Bagus. Pak Guru dengarnya iman Bu Guru, Bu Yuni, bukan imam. Iman tadi dengarnya. imaman maksudnya kan belakangnya nun kan jadinya imaman Eh, berarti Nun iman dari mana nunnya? maksudnya imam, imam, tanwin itu kan pakai nun jadi kan Itu eh, bunyi, Bu. Itu bunyi namanya bunyi tanwin itu, Ibu. Itu bukan hurufnya itu. ya maksudnya begitu menjadi iman menjadi pemimpin gitulah maksudnya. Imam, bukan iman. Imam. Imam, imam. Ya, insya Allah. Oke, baik ya, bisa. Nah, ya. Jadi bagaimana untuk yang Anissa satu siapa yang akan menjadi narasumber untuk berbagi ya pemahamannya terlebih dahulu ya. saya ketiga, Iya, Bu Dian yang ketiga. Ya udah saya ke satu deh. Iya, baik. Bu Yuni yang ke satu. Bagaimana dengan Bu Dewi Ratna? Terserah Pak Guru saja deh. Ya, Kalau orang jadi kalau orang karena pinter mah dikasih diserahkan mana aja kepada oke. saya, maka dengan senang hati saya mengamanahkan semua nomor kepada Bu Dewi Ratna. Alhamdulillah. Ini Bu, Saya makasih semuanya.
Ibu mau yang lain saya kasih cuma satu-satu. Untuk Bu Dewi Ratna saya kasih ketiga-tiganya ya. Bu Ratna mah Terima siap kasih. sedia. Suka Bu, belajar sama beliau. Bu Dia nomor berapa tadi? Nomor 3 udah nyidekin nomor 3. Dua ya. Ya sudah. Mm-mm. Karena Bu Ratna apa? Satu, dua, tiga. Tidak masalah. Sayang semuanya. Ya, silakan Bu Yun. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidat wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa min humari rijalan kasiron. Salah ya. Riza ri, rijalan kasiron wanisa. Wahai manusia, bertakwalah, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kalian dari nafsin. Nah itu Pak. Dari jiwa, jiwa dan wahidatan. Yang sama. Ya lupa dong. Wahid. Dari jiwa yang satu Pak Guru dan satu dan menciptakannya pasangannya memperkembangbiakan darinya laki-laki lebih banyak kasiron laki-laki lebih banyak eh minha mengkembangbiakan laki-laki wanita lebih banyak gitu Pak Guru. Oke, Udah, sudah? dah. Oke, baik. Ini siapa yang diajak berdialog oleh yang diajak untuk berdialog oleh ayat ini, Ibu? Yang diajak berdialog, wahai manusia, manusia yang ada di Iya. muka bumi. Jadi manusia itu berarti bukan hanya orang yang beriman ya. Hmm, Iya. Iya, Pak iya, Guru. Hmm, Semua, gitu. Jadi semua bukan makhluk. hanya orang beriman gitu ya, bukan hanya orang Islam kayak gitu ya. iya. Itu orang berislam. Apa yang diperintahkan kepada manusia di dalam surah ini? Bertakwalah, Bertakwa bertakwa gitu ya. pada Tuhan. Bagaimana memahami itu seluruh manusia diminta untuk bertakwa. Kalau orang iman, orang Islam disuruh bertakwa kan cocok. Nah, kira-kira kalau gitu ya, kalau kepada manusia kira-kira apa maknanya di sini? Sem- Bertakwa bisa diganti sembah. Hmm, iya tadi kayak menyembah Tuhan gitu ya, Pak Guru. Apa yang Ibu ingat kata ittaku apa maknanya? Takwa, takwa. Bertakwa Iya, apa maknanya itu kan bahasa Arab itu. Nggak tahu Pak Guru, saya taunya serapan itu. Tako, tako. Lupa Pak Guru, taunya serapan aja bertakwa. Ber, Nah, coba itu ya, lihat lagi buku tadi ya. Coba lihat lagi pelajaran 12 ya. Coba lihat pelajaran 12 itu kan ada penjelasan tentang makna kata takwa ya. 12. kalau saya boleh ini. Bagaimana Bu Dian? Karena Boleh. ini bertakwa kan hanya kalau di itu kan hanya kepada Islam, tapi karena Yohanes kan kepada seluruh manusia. Di sini kenapa pada seluruh manusia? Karena yang menciptakan, yang menciptakan manusia. Jadi tidak tidak belum diinikan golongannya.
agamanya gitu loh. Belum diinikan kan kalau misalkan bertakwalah gitu atau sembahlah pada Tuhanmu yang menciptakan. Begitu kalau menurut saya. Ya, baik, Bu Dian. Sudah sampai kita lihat ya, dengan membandingkan dengan pemahaman yang kita sudah miliki. Nggak nemu Pak Guru takwa. Coba di itu kan ada wakina ada benar bukan doa di situ. Yakina ada benar. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Lihat ya. Muhammadin wa ala alihi wa Tuh, sahbihi wasallam. Robana, Robana, nggak ketemu Pak Guru. Wakina Coba azab baca doa, coba doa kita itu. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu Pak Guru. Jadi bagaimana tidak ketemu wakina ada benarnya gimana? Artinya, Lihat kalau artinya kan bukan dicari di situ kalau artinya. Lihat di Tanmiyatul Mufrodatnya. hmm, in Apa saja Tanmiyatul Mufrodat di pelajaran itu? eh, Ta'ala salima aslama itu Pak Guru. Terus yang kedua dia apa? Zada. Yang ketiga walada. Iya, Yang keempat robba. terus, Kelima nafa'a. Keenam da'a. Udah Pak Guru. saya, Ketujuh khosya'a. Wes, udah. dan saya cek di pelajaran berapa kalau gitu ya. Kalau di situ nggak ada ya. Mas tadi sih buat Bu Ratna bantuin dong. Bu Pasti Ratna aku sibuk dengan apa yang dipikirkan oleh Bu Ratna. takut, Bu, kalian takut. Oh takut. Takwa, takut, Kalian takut. Bukannya kalian Takut. takutlah pada Ikut Tuhanmu takut. yang menciptakan. takutlah kepada Tuhan kalian yang telah menjadikan kalian, gitu kan ya? Menciptakan. Bina, waqo. Nah, ya ayuhan manusia bertakwalah. Oh, pindah ke pelajaran ini kalau begitu ya, pelajaran alamatul muttaqin. Alamatul muttaqin. Buku berapa itu Pak Guru? Eh, nggak nanya begitu sama kita. Pelajaran berapa? Hmm. Pelajaran berapa? Pelajaran berapa Pak Guru? Pak Guru. Alamatul muttaqin. Pelajaran ke berapa? Pelajaran ke 13 ya. Buku Eh, dua ya? eh, Al-Hayyu Qayyum. Al-Hayyu Qayyum 13. bentar. Kalau itu 12 pelajaran ke 10 lah. 10 10. Biasanya Pak Guru langsung hafal ya. Oh, Pelajaran ke 11. 10. Berarti satu Bu Yuni, buku Kalau satu ya. pelajaran 10 karena kalau pelajaran 11. Hmm. Buku satu. Mutakin bertakwa. Nah, iya, Ittaqo. betul. Ittaqo. Ya taki. Bertakwalah padanya. Ittaqu. Jauhilah, hindarilah. Jauhkanlah. Jauh apa sih? Jauhilah, hindarilah. 10, 10.
Kalau mata Bertakwalah, takwa, menghindari. Ittaku, jauhilah, apa? hindarilah. Bertakwa, Pak Guru. Bertakwa apa? Bertakwalah. Jauhilah, hindarilah. Takut ya. Bukan takutlah Pak Guru ya, artinya ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu. Baik, itu. Kok ada dua ya Pak Guru artinya? Tergantung itunya, Pak Guru. Tergantung ininya. Kalau itaku bertakwa, itakullah bertakwa kepada Allah. Itakunar jauhi neraka. Ya itu, lihat pada konteksnya. Neraka. Neraka kan neraka. Oh berarti kalau Tuhan berarti bertakwa tuh. Mm-mm, iya. Apa makna dasar dari takwa itu? Takut. Takut, takut ya Pak Guru. Eh, Bukan. Makna Bu Ratna dasar. punya bukunya, mohon maaf. Ini Pak Guru punya Ya coba lihat ya. Kata ittaqo adalah pengembangan Wako. dari kata Wako. mm-mm. Kata wako adalah kata yang Melindungi. bermakna Melindungi, menghindari. iya, begitu. Jadi orang yang bertakwa itu, oke, kita jauh lanjut. Yang melindungi. Oke. Baik ya. Tergantung. Eh, kita tadi sedang membahas apa makna ittaqu gitu ya dalam konteks ini. Dalam konteks manusia gitu ya, dalam konteks manusia Takwa. yang diperintahkan untuk bertakwa. Mm-mm. Gitu ya, kita lihat ya. Tadi kita sudah sebutkan pertama di Pak Guru, pelajaran ke-12 kita punya doa waqina adzabannar. benar. Gila Oke. kalau Kemudian di pelajaran yang ke-10 kita punya pelajaran hudal lil muttaqin. Nah, ini dia ya tadi yang kata ittaku gitu ya. Ittaku bertakwa. Kata ittaku adalah pengembangan dari kata ittaqo. Ya, kata ittaqo ya, kata ittaqo itu pengembangan dari kata wako. Itu. Ya, kata wako itu memiliki makna dasar melindungi, bermakna Hmm. dasar menghindari. Oke, jadi mm, pada dasarnya gitu ya, dengan melihat karakteristik dari makna dasar tersebut ya, nah, dengan melihat karakteristik dari makna dasar tersebut, kita bisa membangun pemahaman bahwa ketika manusia dipintahkan untuk bertakwa kepada Tuhan, dan di sini disebutkan Tuhan yang mana nih? Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, kayak Rob ya. Nah, itu Betul. bisa dalam pengertian manusia diperintahkan untuk melindungi diri gitu dari segala macam mara bahaya. Dan itu artinya kan, dan itu artinya ya, dan itu artinya ibu-ibu sekalian, siapa saja bisa, siapa saja itu perlu memperhatikan itu, melindungi diri dari segala mara bahaya. Kalau kita lihat nih, kalau dalam pemahaman kita tadi ya, kalau dalam pemahaman kita, manusia itu apakah semuanya beriman? tidak. Tidak Pak Guru. Nah, coba, berarti kan manusia itu beragam ya, manusia itu beragam. Nah, bagaimana apa ancaman yang mungkin dihadapi oleh manusia yang beragam tersebut? Kalau dihindari, menghindari ya Pak Guru. Iya tadi, apa ancaman yang, apa tantangan yang mengancam manusia yang perlu diantisipasi dari manusia yang beragam tersebut? Keimanan. Ancaman neraka dah. Ancaman dari Ini manusia, manusia yang beragam, manusia yang beragam. Waspada, berhati-hati. Oke, keimanan. baik.
Ibu-ibu sekalian, ancaman yang bisa ya kita dalam konteks ini bisa berkata begini. Manusia karena beragam, beda orang, beda pemahaman, beda pengetahuan, beda keinginan, kemungkinan terjadi perselisihan, Konflik. Hmm, konflik. hindarilah perselisihan. Tuh, Ini manusia. tuh. Bagaimana Bahwa cara dalam konteks ini ya, bagaimana cara Al-Quran mensiasati, ya, merespon manusia beragam tersebut supaya mereka terhindari dari mara bahaya, ya, bertakwa kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Diingatkan bahwa apa katanya? Di sini Tuhan kalian adalah Pencipta alladzi khalaqakum. Apa katanya? Tuhan kalian Yang menciptakan kalian. yang ya, telah Hmm. menciptakan Berarti yang telah menciptakan siapa ini? Tuhan kalian, Manusia Tuhan, semuanya. manusia. manusia Ya, Ya, dari mana semua manusia diciptakan? Min nafsin minat wahidah. dari wahidah dia Dari yang jiwa satu dan jiwa satu. Oh, jelek banget. Wahidah. Bentuk Dan berapa satu. kira-kira wahidah? satu Pak Guru. Wahidah. Satu. Bentuk Wahid. berapa? Oh, bentuk Bentuk berapa? Bentuk bentuk wahidan. Tiga, Masdar. Apa itu masdar, Bu Yun? Kata wahidah kerja yang dibendakan. Apa kata kerjanya di situ? wahidah Oh, kecil. berarti salah Pak Guru, satu maaf. yang sama, nggak ada kata Empat. kerja. Berarti bentuk empat. Wahid. Ya, bentuk empat itu bentuk apa? Sifat. Mu'an Ada makna apa? Satu. Kok begitu? Bentuk sifat. mu'an Wahidatan. Wahid kan satu, Pak Guru. Yang saya Wahidatin. tanyakan, makna bentuk empat, Bu Yuni. Kata sifat. Iya, makna, arti. Arti Sama dari wahid. Bukan arti dibentuk empat. Arti dibentuk empat. Misalnya, kalau dibentuk satu ada makna apa? telah telah Ya kan? Telah, gitu karena dia kan bentuk lampau gitu. Dibentuk dua? sedang sedang akan Sedang Mm-mm. akan Ya, kalau bentuk empat kira-kira apa makna yang cepat taunya kata sifat benar aja Pak Guru. tak teringat? kata Tidak. kerja ada benar Guru. Ya. Kata kerja dibendakan tiga, Masdar. Di bentuk empat itu ada makna yang atau ada makna pe. sedang Gitu. pe Itu. pe Bentuk empat bentuk sifat, ya. Bentuk empat bentuk sifat ada makna yang. Wah, Gitu. Yang 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 Berarti disat min nafsin wahidah berarti apa? Maknanya kalau kita pakai istilah itu, dari jiwa satu dari yang jiwa dari jiwa jiwa yang yang satu. hmm, itu jiwa yang mana yang dimaksud? jiwa dari Adam, yang jiwa Nabi tahu Adam Pak. Iya, Nabi Adam. betul. Jadi Iya kita Pak Guru. diingatkan nih, diingatkan bahwa kalian yang berbeda-beda, yang berselisih beda agama, beda kebangsaan dan sebagainya, ingat kalian itu adalah anak cucu Adam. Hmm. Tuh. Jadi kita ini semua bersaudara, Hmm. Walaupun Cucu beda agama ya Pak Guru ya, ya. walaupun beda agama, itu, iya walaupun beda bangsa, walaupun beda warna kulit. dari jiwa yang satu Nah, Pak kalau Guru ya. kita bisa sampai jiwa pada yang satu. pemahaman itu, kan nggak akan tega lah kita ya membunuh saudara kita gitu. Hmm. Tapi kalau kita mah rasa-rasanya kalau ini tidak ya, tidak bertakwa kita dalam pengertian apa tadi? Kalau kita tidak punya perhatian untuk melindungi diri kita dari mara bahaya, ya itu paling mara bahaya di dunia yang paling tinggi kan kematian kan. Nggak ada kan yang lebih dahsyat daripada kematian. Kalau masih hidup kan itu masih ada banyak usaha yang bisa dilakukan. Tapi kalau sudah mati kan nggak bisa diapa-apakan lagi. Bahkan gitu, kalau kita lihat, kalau kita punya komitmen menjaga hidup setiap orang, wah dunia ini bisa aman kita. Gitu.
Ini kita malah sebaliknya, jangankan beda gitu ya, beda. Ini kadang-kadang sama agama aja udah bisa jadi itu, bisa saling Bunuh. bunuh gitu. Bunuh. Jadi kita bilang itulah, kita saudara dalam arti sekandung, bisa saudara sebangsa, bisa saudara setanah air, bisa saudara semanusia gitu. Oke, kita Keturunan. lanjut berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh Iya, itu yang yang sama. dibahas. Jadi gimana bahasanya yang enak Pak Guru ya ayuhan nasut. Gimana bahasanya yang enak Pak Guru? Hah? Tadi Artinya. dari Bu Yuni nggak enak kah? Coba jadi kayak apa tadi yang enak? Wahai Ulang. manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Yang sama. Iya, yang Gitu, Bu Ratna. Bukan kalian bertakwalah ya Pak Guru ya? Wahai manusia, kalian bertakwalah kepada Tuhan kalian. Bertakwalah kalian. Kalian bertakwalah. Bedanya di mana Pak Guru kalau artinya begitu? Dibulak-balik. Itu sih sama pada dasarnya, tapi lihat kebiasaannya. Lihat kebiasaan, ya, kebiasaan, kebiasaan bahasa Indonesia mana lebih muncul duluan? Kalian, Subjeknya baru predikat apa predikatnya baru subjek? Subjek kalian baru predikat. subjek dulu. Jadi kalian bertakwalah kepada Tuhan Mm-mm. kalian gitu. Iya begitu ini enak. Iya, iya, iya. Makasih. Iya. Terus saya lanjutkan ya Pak Guru ya. Wa khalaqa dan nggak ada dan. menciptakan darinya pasangan Apa? dan menciptakan darinya pasangan Menciptakan itu subjeknya mana? Setelahnya. dia Dianya Dia siapa? Allah tahu Mm-mm, bagus. Dia dan mm, dia menciptakan darinya telah. menciptakan apa? Telah Itu mencipta. subjek, predikat, objek biasanya. Telah ciptakan teh predikat Ya, setelah predikat itu biasanya objek. menciptakan itu minha darinya bukan nggak bisa objek Pak Guru. Ada kata dari, emang Ibu pernah ketemu itu. Objek diawali dengan dari. Nggak ada kata sambung dia. Iya, kalau nggak ada rasanya kita belum ahli betul ya untuk bikin teori sendiri gitu ya. Itu. Jadi ya ikutin aja kebanyakan gitu. dan menciptakan dan menciptakan Subjek, predikat, objek gitu. dan dia menciptakan tapi nggak tahu Pak Guru menciptakan untuknya pasangan Bu, objek dulu. menciptakan berarti Subjek, objek predikat, objek gitu gimana? menciptakan manusia kali Pak Guru. Subjek, subjek, subjek. Dia menciptakan manusia, Mana manusianya? dia menciptakan, Jauh jauh. dia menciptakan pasangannya gitu ya Pak Guru ya. Iya gitu. Ya. Lalu Dan dia dia menciptakan pasangannya, pasangan jiwa itu dari ah, dirinya. Gitu. jiwanya siapa yang mana? Di Eh, atas ya. tadi dibilang itu siapa Minha tadi? itu. Informasi di awal tadi. itu sih. Minha. Tadi ya. Ntar Dan main dia sama Uci. menciptakan jiwa Ntar main sama Uci ya. pasangannya Kan Dia pasangan menciptakan pasangan diri, ya, diri dia jiwa, ya, menciptakan diri pasangan yang tadi itu yang dia menciptakan pasangan dirinya pasangan untuk gitu ya. min hmm. min bisa untuk ya. Dia Bukan, menciptakan bukan untuk itu kan zaujaha gitu. Hmm. pasangannya. Ya, maksudnya pasangan untuknya gitu. Hmm. Dan dia menciptakan pasangan Untuk untuknya jiwa itu untuk jiwa itu. dari dirinya. Ah, Panjang banget Pak Guru. bingung Pak Guru. Apa yang Yang enak apa yang dibingungkan? Soalnya itu kata-katanya di sini kan saya
Jangan-jangan ke situ. Ibu mah harus pemahaman, jangan melototin kata-katanya itu. Kalau ibu melototin kata-kata itu mah nggak ketemu jadinya pemahamannya. Baik, kok, Mas. Nih, mati. Ayo, Dia menciptakan pasangan untuk untuk dirinya, terus jangan dirinya, nanti kebanyakan nyanyanya jadinya. untuk jiwa, ya, Untuk siapa maksudnya itu tadi? untuk untuk Adam. Nah, gitu. Waduh, gelas tinggi banget nih Pak Guru. Karena nggak ada semua kan namanya di sini. Namanya. Ya, kan namanya pemahaman tadi ya. Ya kan tadi nama pemahaman namanya. Dan dia Pemahaman itu ya bukan bukan apa yang hanya mengandalkan yang tersurat. dan dia menciptakan pasangan Apa maksudnya pasangan di sini? Suami. suami istri. Astagfirullahalazim. Masa Adam punya suami? Masa istrinya Pak Guru. Hal begitu dong ngomongnya. Istri ya. Nabi Pasangan itu Adam laki apa perempuan? Adam laki, Iya, berarti pasangannya istri. perempuan. istri. Lalu Allah menciptakan istri, Ciptakan istri untuk dirinya gitu ya. ya istri untuk Adam Untuk Adam dari dirinya. Gitu. dari dirinya. Eh, eh, eh jangan kebanyakan nyanyanya. jadi dari diri aja gitu Pak Guru. Bukan, maksudnya jangan kebanyakan nyanya itu artinya yang pertama jangan. Lalu Allah, maksudnya begitu kan? Lalu Tuhan, Allah maksudnya di sini. Lalu Allah menciptakan Menciptakan istri untuk istri Adam untuk Adam dari dirinya. dari dirinya Mm-mm. dan Udah itu dulu. memperkembang. Dihayati, dirasakan itu. Jadi dari kata waqala min hadzaujaha segitu banyak ya Pak Guru ya pemaknaannya ya. Kita belum ya sebenarnya belum pada pemaknaan banyak ini sekedar menunjukkan pemahaman dasar aja sebenarnya kan. Itu kan semua pemahaman dasar aja sebenarnya. Itu. Yang dia telah menciptakan dia. Oke. Oke, lanjut ya. Ya. Dan Jangan dan semuanya dan Ibu mau lihat masa masa oh Adam dibikin istri dibikin berkembang biak semua kok pakai dan itu kan proses yang tidak terjadi dalam satu waktu gitu. Namanya orang masa begitu lahir terus punya istri langsung punya anak itu kan proses proses itu. Itu kan manusia itu lahir, setelah lahir dia besar, setelah dia besar dia lalu menikah, setelah dia menikah baru lalu dia punya anak masa dan semua. Ini mentang-mentang cantik nih Bu Yuni mau dandan melulu. Udah malam Bu, udah memperkembangbiakan malam. memperkembangbiakan dari keduanya ya. Min huma, Iya. Di jalan laki-laki banyak laki. laki-laki dan perempuan yang banyak. Lalu gitu. Oh, lalu Lalunya dari mana? Iya kan namanya kan orang itu kapan orang itu berkembang biak? Ya setelah dia menikah. Setelah menikah Oh, lalu punya anak kan begitu. jadi gini, lalu memperkembangbiakan dari mereka Pakai subjek berdua. dulu, kok jangan masih. Kalau nggak pakai subjek mah susah ngertinya. Pakai lalu subjeknya kedua dulu. Jadi subjeknya sopo? Yang memperkembangbiakannya siapa? Ada. kedua Allah. Ya begitu. Allah. Allah memperkembangbiakan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Betul nggak? Gimana Pak Guru? Subjek, predikat, objek gitu. Allah memperkembangbiakan
dari dari keduanya. Adam Subjek, dan predikat, objek kok masih objek dari lagi, Bu Yuni mah ini ya, ya. rada-rada Saya, susah saya, 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 move saya, on saya, ini mah. Dari saya, tadi saya. mah dikatakan Allah, objek mah Allah, nggak pakai dari. Allah memperkembangbiakan Adam dan Memperbiakan Adam. istrinya. Masa memperkembangbiakan Adam gimana? Mengembangbiakan keduanya. Jadi kayak binatang. Amalir Pak Guru. Allah Allah memperkembangbiakan mereka berdua gitu Pak Guru. Keduanya bisa. Semuanya aja Tadi tadi udah ya. tadi udah disampaikan ya. Tadi udah disampaikan. Objek itu nggak pakai dari tadi. Ya itu udah nggak pakai. Allah memperkembangbiakan mereka berdua. Enggak kan mereka berdua itu ada minnya di situ. Enggak, bukan itu objeknya maksudnya. Objeknya si Adam. Oh, mana? Nah, ini kayaknya lupa banget ini. Ciri objek dalam bahasa Arab itu ada bunyi aan. Oh, laki-laki Oh di jalan. gitu. Lalu Lalu dia Allah memperkembangbiakan memperkembangbiakan banyak laki-laki. laki dan perempuan dari keduanya. Begitu. Malah dibolak-balik. Lalu Allah memperkembangbiakan laki-laki, banyak laki-laki dan perempuan dari keduanya. Begitu. Ya, makasih Pak Guru. Hmm, Lanjut Budian, aku ada ini ada rame di masjid iya sama. Bu Ratna, salah. Saya Pak Guru ya. Bu Ratna Iya, mah semua nomor satu dulu dari Bu Ratna. Ah, enggak, kebanyakan tadi Nah, udah nggak. katanya tadi pakai begitu, sopan banget, terserah Pak Guru. Ya silakan nomor dua. PHP, PHP Bu Ratna. Dari ayat tadi Pak Guru ya. Nomor dua ya Pak Guru. min ayatihi an khalaqalakum. Oh, Silakan Bu Budian. Ratna. Enggak, Bu Ratna kan nomor 2. Saya kan nomor 3 nanti. Min min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari ayat-ayatnya, dari ayat-ayatnya ya Pak Guru. Dia telah menciptakan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan. Bu Ratna, biar kita mudah paham itu, coba pakai itu subjek, predikat, objek gitu tuh urutannya. Dari ayat-ayatnya ya Pak Guru. Dia telah dia telah men, dia menciptakan dari ayat-ayatnya. Dia telah menciptakan untuk kalian. Dia telah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan. Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian Dan agar agar kalian merasa tentram dan menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu tanda-tanda untuk kaum yang berpikir. Iya, oke, bagus. Ya, yang pertama gimana, Bu? Dari ayat-ayatnya, Nih, yang bermakna dari yang mana, Bu? min, Mm-mm. Setelahnya diikuti oleh kata apa? ayatihi, Itu tunggal apa jamak? jamak Pak Guru. Apa ilmu yang pernah kita pelajari ketika ada min diikuti oleh jamak? Bagian dari bagian ayat-ayatnya, Apalagi?
sebagian ayat-ayatnya, Apalagi? dari ayat-ayatnya Oke, bagian coba buka BAKI pelajaran yang keenam. Ya, coba pelajaran yang keenam coba ya. berarti satu ya Pak Guru ya. Saya merasa ini sepertinya Bu Ratna, kalau belajar bahasa Arab itu cuman lebih fokus ke terjemah dan kaidah ya, kurang mengolah rasa bahasa Indonesianya kayaknya. Memang Pak Guru 6 ya Pak Guru ya. Apa judulnya? Tadi dulu Pak Guru. Mujaah, Min marojaah, sholat. murojaah. Min Itu tujuh arkani bukan? min Itu arkani sholah. Nis sholat. Bagian Iya. rukun-rukun sholat. Iya, terus. Dibaca Pak Guru. Alimna, alimna. Ya, dibaca apa? Yang mana lagi Pak Guru? Iya, ya, silakan. Min alimna arkan. sholat. Kanas sholati minha. Nah, coba lihat di situ apa maknanya minha di situ. Kami mengat minha. Alimna minha bagiannya. Coba lihat di itu di bagian mufrodat atau bagian terjemahan coba. Minha antara lain. Iya, Antara lain. Oh, antara lain. begitu bukan di buku? Ya. Nggak tahu, belum ketemu itu ya. Alimna arkanu arkanas sholah. Baliknya Bu, Ya. dibaliknya. Minha tuh di antara lain. Minhar ruku. Hmm. Oke ya, udah. Sudah bagus. Nah, oke, Dia baik. mengatakan sholat. Nah, coba setelah setelah melihat contoh dari pelajaran kita yang dulu di pelajaran 6, kira-kira wamin ayatihi bisa dimaknai apa? Dari dari bagian apa ya? Yang Di lain ada yang antara punya ide? ya, di antara ayat-ayatnya ya. Antara ayat-ayatnya. Di Iya, antara apa ayat. maksudnya ayat itu? Ayat-ayatnya itu ya tanda-tanda Al-Quran ya. tanda-tandanya ya. Iya, tanda-tanda apa di sini? Tanda-tanda an khalaqakum. Tanda tanda-tandanya dia telah menciptakan. Pertinyi ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda ayatnya. Tanda apa sih, Pak? Tanda- Kan itu Kalau pernyataannya kan ayatihi. Itu kan ada dua kata itu. Ayat-ayatnya Pak Guru. Iya, di maksudnya antara nya gimana? Ayat-ayatnya Nya maksudnya gimana nya? Nya, itu bisa juga dalam nya yang dimaksud di sini apa? nya yang dimaksud di sini Mm-mm. ayatnya. Ayatnya Pak Guru. Loh, pertanyaan saya nya yang dimaksud di tanda-tanda sini apa? tanda-tanda dari ayat itu maksudnya apa? Itu Nggak tahu kan Pak Guru apa. kan Ayat ayatihi. Itu kan ada hi. Hi itu artinya nya. Kalau tanda-tanda dari ayat itu kan jeruk makan jeruk jadinya. kau tanda tahu kau Besar. Ciptaan, ciptaan, ciptaan. Tanda-tanda ciptaannya. Hi apa artinya hi? Ciptaan kali Pak Guru. Hi apa Hi, artinya hi? Nya nya, Pak. dia, Nya persamaannya apa? dia, Di Dia yang dia dimaksud siapa? Allah. Oh gitu. Hmm. dari ayat-ayat Ini dari Allah terus Bu Dewi Ratnama di antara di antara itu. ayat-ayat Antara Allah ayat-ayat
Antara Ya. Di ayat antara Allah. tanda-tanda. Gitu. Tanda-tanda, tanda-tanda. Di Tanda-tanda an- Allah. Oh, maksudnya apa? Allah punya tanda-tanda? Enggak, maksudnya di sini kan bisa di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah itu. di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah Gimana dia yang enak nggak begitu? Anak. enak. Di antara tanda-tanda Di keagungannya, antara tanda-tanda antara tanda-tanda keagungan Allah, atau Kalau kekuasaan kita Allah. di sini kan nggak bisa bilangnya, karena nya itu kembalinya kemana di situ kan? Allah. Beda seperti tadi kan. Seperti tadi kan menciptakan istri untuk nya. Nya siapa maksudnya? Jiwa. Adam. Nya Uji. maksudnya siapa? Nabi Adam karena Nabi Adamnya dijelaskan di sebelum. Kalau di sini kan nggak muncul di situ. Jadi kita dalam pemahaman begini kita tidak bisa menggunakan kata ganti karena yang diganti nggak muncul nggak di situ. Tuh. Maksudnya apa? Kalau tidak muncul yang diganti yang nggak bisa pakai kata ganti lah kira-kira gitu. Kalau nggak antara ada tanda di keagungannya. antara tanda-tanda keagungan Allah adalah, coba lanjutkan. Dia yang telah menciptakan. Nggak usah pakai yang, Bu. Dari mana inspirasi pakai yangnya, Ibu? Dia telah menciptakan Iya, silakan. bagi kalian. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kita sarankan subjek, predikat, objek. Dia yang Memang jangan pakai yang lagi kalau nggak ada dasarnya. Sayang banget nih. Ini emang keren itu. Yang satu cantik banget, dandan melulu. Yang ini mah eh, sayang melulu gitu. Ini emang ibu sejati ini. Dia menciptakan pasangan gitu eh, dia telah menciptakan pasangan bagi untuk kalian, diri kalian. untuk diri kalian. Langsung. Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untuk diri kalian Baru keterangan berikutnya min ampusikum. dari kalian, untuk Iya. Dari kalian, diri kalian Jadi gitu. kalian. dari Hmm? diri kalian, Ya, ya. dari diri kalian. Atau gitu, atau gitu. Tidak usah pakai untuk kalian. Eh, Biar kalimatnya bisa lebih mudah. Dia telah menciptakan pasangan kalian itu. Dia telah menciptakan pasangan untuk kalian. Nggak usah pakai untuk. Dia telah menciptakan pasangan-pasangan. Nggak usah pakai pasangan-pasangan. Nggak enak kalau gitu kan cukup dengan kalian nanti. Oh, dia 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 telah menciptakan pasangan bagi kalian. Pasangan Bagi kalian aja biar lebih enak gitu. dia Coba yang ya, coba. Dia telah menciptakan pasangan kalian. dia yang telah menciptakan pasangan untuk kalian Ya, terus min ampusikum. dari diri kalian. Ya, Pak Guru. Iya, oke, lanjut. Litaskunu ilaiha, agar mereka agar Dari mereka mana merasa merekanya, Bu? kalian agar kalian agar kalian merasa tentram. Ya, Pak Guru. Mm-mm. Terus, Waja'ala, dan menjadikan di antara dandan kalian. melulu. Jadi, maksudnya, Bisa yang lain kan, gitu. uh, Dia uh, juga, gitu kan bisa. dia juga telah menjadikan di antara kalian. Nah, ibu mah suka begitu. Subjek, predikat, objek dulu. Dia dia telah menjadi
Dia telah menjadikan kalian. Ya kan Pak Guru? Subjek, predikat, objek dulu baru keterangan. Allah telah menjadikan. Menjadikan Subjeknya apa? kalian. Ah, Dia masa menjadikan, menjadikan kalian? Mana yang bermana menjadikan kalian? telah menjadikan rahmat, rahmat. eh, telah Rahmah menjadikan sayang kasih sayang. Dia telah menjadikan apa maksudnya di sini? Menciptakan, melahirkan, mewujudkan. Nah, bisa begitu. Dia juga mewujudkan rasa kasih sayang di antara kalian. Tuh. dia juga telah mewujud kasih sayang di antara kalian. Gitu Pak Guru. Apa yang susah, Bu Ratna, untuk pakai subjek predikat? Mohon maaf ya, kalimat saya mungkin nggak enak ya. Kasih tahu saya, Bu, itu apa kendala yang Ibu hadapi untuk berbicara bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, lalu keterangan. Apa kira-kira kendalanya? Nggak tahu Pak Guru. Kalau saya duganya, kendalanya adalah Ibu karena kebiasaan kita belajar bahasa Arab diterjemahin kata per kata, selesai. Mm-mm, mm-mm. Iya Pak Guru. Iya. Wa dan ja'ala menjadikan bainakum di antara kalian. Mawaddah rasakan. Kalau mengungkapkan pemahaman itu kita pakai aturan bahasa Indonesia kita. Ya, itu tadi kita sebut apa? Subjek, Predikat. predikat, objek, baru keterangan. Ya, terakhir. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Hmm? Mana? Sesungguhnya, sesungguhnya, Ini adalah tanda-tanda kaum yang berpikir. sesungguhnya yang demikian bidzalika, sesungguhnya yang demikian itu ya Pak Guru ya. Ingat itu Di ada dalam, fidzalika. di dalam yang demikian itu ya Pak Guru ya. Di dalam apa Sesungguhnya maksudnya? Kayak di dalam masjid begitu. di Apa di dalam rumah gitu? Apa begitu? sesungguhnya yang demikian itu. Sesungguhnya Coba lihat di pelajaran kita sebelumnya, fi ada makna apa saja, fi? dalam dari apa lagi ya? Di dalam pada Nah, coba pilih itu. Kalau Bu Yun kira-kira apa itu? Fi dzalika. Pada Pak Guru ya. Nah, pada bisa begitu kan? Bisa begitu. Pada yang demikian itu gitu ya. Mm-mm. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda eh pada yang demikian itu Tanda-tanda apa tadi? tanda-tanda bagi orang yang berpikir, bagi Tanda-tanda apa tadi? kebesaran tanda-tanda Allah. Iya, sesungguhnya mm, yang itu Yang pada demikian demikian. Ya. ya itu ya Keagungan pada Allah. hal-hal itu gitu. Pada pada hal-hal tersebut gitu. sesungguhnya pada hal-hal tersebut gitu Iya, terdapat tanda-tanda keagungan Allah Bagi terdapat kaum yang berpikir. bagi bagi kaum yang berpikir. iya begitu. Hmm. Orang paham itu ya, orang paham itu enak kita ngerti bahasanya gitu ya, orang yang paham begitu. Gitu. Ya. Tapi kalau nerjemahin kata per kata itu tidak mengindikasikan kita paham sebenarnya, tapi kita indikasikan kita tahu arti, gitu. Tahu arti. pada yang Tuh. pada yang Dan itu kenapa? Karena biasanya yang belajar begitu tuh yang jadi target itu bukan pemahaman. Habis itu kaidah terus, kaidah terus. Ini artinya ini artinya ini artinya ini, artinya ini. Habis itu kaidah terus, kaidah, kaidah terus. Nah,
Biasanya begitu. Nah, dan itu efeknya ada dalam diri kita semua. Ya, yang terakhir silakan, Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhanku, berilah kami eh, pasangan dan keturunan yang Bu, Bu Dian, ya, berilah kami, Ibu minta diberi apa? Rabbana hablana Penguasa, penguasa, berilah hamba uang. Nah, kalau di situ apa uang yang diminta? pasangan dan keturunan. Mana yang bermana pasangan? Azwajina. Apa bunyi akhirnya? Nah, Oh, itu mah kata lain itu. Ini nih indikasinya nih. Ibu-ibu yang lain, azwajina berapa kata? dua. Dua. Dua, Yang pertama apa? dua Azwa. aja. Ah, Azwaja. azwajan. Berat. Masih Pintar Azwaj. banget mengarang ayat Al-Quran dia. Dua aja. azwaji. Ya, yang pertama azwaji, yang kedua Nah, 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 mana yang berarti pasangan? ajwa. azwaji. Apa iya itu objeknya, Bu Dian? hmm, Nah, ini yang kita sebut tuh tadi. Paham arti, paham bentuk, paham jenis, paham posisi kata di dalam kalimat. hmm, iya, iya. Apa kalau yang berposisi sebagai objek apa bunyi akhirnya ibu-ibu sekalian? Apa, Bu? Objek U. Uh, lupo Dio. Dulu kita pernah bilang apa? Objek A. Objekan. Objek. Itu. Oh, objek. Kalau Objek objek A. A. Hmm. Mm-mm. Kalau objek A. Yang mana berarti objeknya? Okbi. Okbi. Okba. Okbi. Yang mana berarti objeknya? Eh, objeknya penyenang. Bukan itu keterangan. Objeknya ini pasangan kami. Ibu, tadi udah dibahas, Ibu. Pasangan itu azwaji. Ji itu bukan azwaja. Oh Jadi dia tidak iya. cocok jadi objek. Tidak cocok. Azwaji, azwaji. Iya. Ji itu bukan a, bukan an. Bukan. Iya. Itu kan tadi Iya. Iya. ilmunya kalau objek itu a atau an. Gitu. Yang lain terlihat mana objeknya di situ? Waj'alna Durian. Kurota qurrata ayunin. a'yun Itu kan ada kurota qurrata bunyinya. a'yun. Ya Allah, berilah kami penyenang hati dari Turunan. pasangan dan keturunan kami. Gitu. Robbana hablana qurrata a'yun wa min azwajina wa zurriyatina waj'alni lil muttaqin. Nah, yang terakhir, ayo. Pakai tadi pemahamannya biar gampang. Subjek, predikat, objek, keterangan. Qurrata a'yun. Tadi Robbana hablana kur qurrata qurrata a'yun wa min dari pasangan kami, pasangan terus keturunan dan jadikanlah orang-orang agar kami orang-orang yang bertakwa. Budian, subjek, predikat, objek. Coba, 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 coba. Subjeknya apa?
Waj'alna lil muttaqina imama. Coba subjeknya. Waj'alna lil muttaqina imama. Coba subjeknya. Subjeknya kami. Nah, Berilah kami, nggak berilah. mungkin subjeknya kami. Masa kami yang menjadikan? Oh Nggak iya. cocok. Oh, nggak cocok ya. Itu siapa kami? Itu menurut Budian itu waj'alna itu berapa kata? Tiga. Yang kedua apa? Eh, aj, aj'al. Bisa bisa A itu dari mana datangnya A? Waj'al ini ada hamzah. Hamzah apa? Apa Alif. ilmunya sehingga hamzahnya dibaca A? Ini kan ja, ja, ain, lam. Ini Iya, apa ilmunya sehingga nah, hamzah dibaca A? enggak, enggak dibaca. Ini kan karena ada wawu di depan. Bukan ngomongin wau, mohon maaf. Kata yang kedua, kata yang kedua bentuk berapa kira-kira? Bentuk lima. Nah, coba diingat-ingat. Kalau dibentuk lima, hamzah itu gimana cara bacanya? Kalau lupa, kasih tahu aja kita. Nanti kita kirimkan jawabannya pakai gosen. Lupa Iya, Pak Pak. Guru. Nah, coba Bu Dewi Ratna, Bu Yuning, hamzah Al- dibentuk lima ada berapa cara bacanya? Kedua, Pak Guru. Ada dua, apa itu Bu? Huruf kedua, bila A dibaca I, bila U dibaca U. Oh, Ibu mau ngurusin orang ngurusin huruf ketiga, dia ngurusin kedua. Jika yang ketiganya U, maka U. Jika yang ketiga bukan U, maka I. I. Itu. Coba lihat, huruf Bisa. ketiganya apa di situ di kata yang kedua? A, Ah, Nah, berarti bukan U kan? bukan. Nah, kalau bukan U, maka hamzahnya dibaca? Ij. Iya, ij'al itu. Coba itu ij'al itu apa domirnya? hmm. Domirnya. Ini Iya. di belakangnya ada nak. Oh, bukan kan kita bukan ngomong. Tadi kan Ibu bilang itu tiga kata. Yang kita Iya, bahas kata iya, kedua, Ibu. iya betul Pak Guru. Ih, fokus ke kata yang kedua. Apa domirnya? Oh, jadikan kami. Coba diingat-ingat. Dibentuk lima, domirnya apa saja? Apa cirinya untuk setiap domir? Iya, iya, iya. Lupa nih Pak Guru. Terus, Lupa-lupa lagi domirnya. Bu oh, Ratna, ada berapa domir dibentuk lima yang sudah tiga, kita tahu secara tiga, populer? Dua, tiga, tiga. Ada tiga apa tiga, saja, Bu Ratna? tiga. Anta, anti, antuma, Nanti, antum. nah, Astagfirullahalazim, Bu Ratna. banyak, Dia kebanyakan. lupa kalau kita di bahasa Arab Qurani. Ada tiga, Oh, Budian. Pertama, anta. Yang kedua, anti. Yang ketiga, Iya, antum. antum. Tidak sedahsyat ilmu Bu Ratna sampai antuma segala. Nanti Masih ingat, antum. Budian? Kalau antum dibentuk lima, cirinya apa? Antum kan ada ya nun. Ah, bukan. Ada wau alif. Wawu alif. alif. Hmm. Coba, Oh, kemudian anti dibentuk lima apa cirinya? ya, kasroh. Boleh, Budian? Lupa juga? Bener blank Pak Oh iya, Guru. karena udah blank baik ya. Sudah saatnya kita istirahat ya. Ibu-ibu, apa sekalian nanti kalau sudah ada bekal lagi untuk berdiskusi, kita diskusikan. Jadi ini Ya, maknanya apa? Ini kan karena doa ya. Mohon. Nah, doa kita. Mohon engkau. Engkaunya siapa?
Dari mana engkau? Karena ij'al. Ij'al itu tidak ada ya-nya, berarti bukan anti. Tidak ada wawu alifnya, jadi bukan antum. Kalau bukan anti, bukan antum, berarti apa? Anta. Anta itu ente. Ente siapa di sini? Allah. Jadi kita bilang engkau. Mohon engkau. Jadikan kami. Minta dijadikan apa? Jadikan kami pemimpin. Loh kok pemimpin? Bukan mutakina dulu. Namanya juga kan objek. Apa ciri objek? An, 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 Kan, an, kan. an, an. Objekan, Akbar. objekan, objekan, objekan. Aduh, Yang Bibit akbar ngeblank deh ya. nggak apa-apa ya. Itu artinya kita sedang menyadari sesuatu yang harus kita perhatikan. Mohon engkau jadikan kami, minta jadikan apa? Menteri? Bukan. Mau jadi Agar presiden? menjadi Bukan. orang Mau yang jadi apa? berarti. Bukan. Jadikan kami apa? Imaman, pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Pemimpin Orang seluruh manusia? Enggak. Pemimpin lil muttaqin. Mustaqim. Bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa. Alhamdulillah. Ya. ini Ya, terima kasih ibu-ibu Terima kasih Pak sekalian Guru. untuk Maafin. partisipasinya. Ini mengindikasikan bahwa betapa penting ilmu dasar untuk memahami ayat dari fondasinya. Ya, ibu-ibu sekalian, Bu Dian, Bu Yuni, Bu Dewi Ratna. Nah, kalau Bu Dewi Ratna mah karena ketinggian ilmunya kadang-kadang itu mah kita mau bingung dia itunya dengan jawaban-jawabannya ya mohon agak bersabar karena kita masih bersama dengan teman-teman yang perlu ingat diperkuat pada aspek-aspek dasarnya. Baik, kita syukuri bersama dengan hamdalah. alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Terima Mudah-mudahan kasih Pak diberkahi Guru. Allah. Makasih Pak Guru, izin live duluan deh Allah ya. muwafiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal Maafin hidayah. Wassalamualaikum kekurangan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah BAQ berapa ini masih waalaikumsalam. Saya tadi Waalaikumsalam. bilang Ya, Pak, pamit ya. Waalaikumsalam loh Pak Guru. Saya Bu udah Yuni, bilang Bu Yuni, Bu Yuni.